Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis dan menggodakan saya Muhammad Arisa Putra, NIM 18051204041, kemudian Wildan Marzukan NIM 18051204053 dan Mas Kevin Febrinda NIM 170512040. Pinten Mas? 067. Nggih, 067. Akan membahas mengenai sistem informasi geografis kami, yaitu pemetaan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto. Untuk sesi pertama yaitu sesi analisa dan latar belakang akan dijelaskan oleh Mas Kevin. Ya. Dipersilakan. Terima kasih Mas Wildan atas waktunya. Pertama-tama saya akan menjelaskan analisis dari proposal kami, yaitu proposal sistem infografis web pemetaan Vaskes Mojokerto. Yang pertama, bab 1 pendahuluan, itu latar belakang. Jadi kita di sini mengangkat latar belakang tentang kesehatan yang beberapa akhir ini kurang baik. Jadi mengapa kita menggunakan fasilitas kesehatan juga? Karena di akhir-akhir ini corona sedang tidak baik-baik saja dan keadaan tidak sedang baik-baik saja. Karenanya kita menggunakan latar belakang fasilitas kesehatan ini untuk membantu kegiatan dalam bidang kesehatan yang diperlukan Indonesia pada saat ini. Telah banyak juga persebaran fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia. Namun kita akan membuatnya lebih dalam lagi dan lebih baik lagi, dan untuk memenuhi tugas-tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Lalu banyaknya fasilitas kesehatan yang ada di Mojokerto pula, kami lebih membuat aplikasi-aplikasi yang sangat mudah digunakan untuk lebih cepat mendapatkan informasi-informasi geografis yang ada di Mojokerto sendiri. Dan diharapkan banyak masyarakat yang dapat terbantu sehingga keluhan kesehatannya dapat segera dapat penanganan. Pada aplikasi ini kita menggunakan data yang sudah ada, dan karena ada keterbatasan data tersebut, mungkin masih banyak yang belum terdata seperti itu. Belakangnya. Kerumusan masalahnya ada apa itu web pemetaan Vaskes Mojokerto, bagaimana cara kerja web pemetaannya, dan apa saja fitur yang ada pada web pemetaan Vaskes Mojokerto ini. Tujuan penelitiannya adalah menghasilkan sistem informasi geografis yang meliputi posisi, rute, dan pencarian area fasilitas kesehatan terdekat di Kota Mojokerto berbasis web. 2. Menghasilkan sistem informasi mengenai pemetaan lokasi fasilitas kesehatan yang mudah diakses oleh masyarakat luar, khususnya masyarakat Kota Mojokerto. 3. Mengetahui pemetaan fasilitas kesehatan yang meliputi rumah sakit, puskesmas, dan apotek yang ada di Kota Mojokerto. Lalu manfaat penelitian bagi pengguna sendiri ada manfaatnya, yaitu memudahkan penggunaan dalam mencari fasilitas kesehatan terdekat, lalu mempercepat penanganan masalah kesehatan. 3. Menghindari resiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan karena jarak yang terlalu jauh. 4. Mengetahui detail informasi rute tercepat menuju fasilitas kesehatan tersebut. Lalu untuk fasilitas kesehatannya itu sendiri mendapatkan manfaat lebih mudah ditemukan oleh pasien. Yang kedua, lebih berkontribusi dalam pemeliharaan dan penanggulangan masalah kesehatan masyarakat sekitar. Batasan masalah kita di sini, website ini digunakan untuk memetakan fasilitas kesehatan rumah sakit, puskesmas, dan apotek yang ada di Kota Mojokerto, hanya di Kota Mojokerto. Dan website ini
dibuat tidak memiliki layanan chat. Lalu bab 2 tinjauan pustakanya, ada sistem informasi geografis. Dapat diartikan sebagai kombinasi antara teknologi dan aktivitas orang-orang yang menggunakan teknologi untuk mendukung operasi sistem manajemen. Itu yang dikatakan oleh Susarto pada tahun 2021. Dan juga data spesial. Data spasial merupakan data yang dapat menunjukkan posisi geografis dan karakteristik memiliki suatu lokasi yang harus ditentukan secara unik. Itu data spasial oleh Handayani di buku Sulistikadi dan di buku Handayani diketik oleh Sulistikadi dan Sunardi pada tahun 2005. Ada MySQL. MySQL merupakan salah satu jenis database server yang sudah banyak digunakan dalam mengembangkan aplikasi web yang menggunakan database. Di database-nya kita menggunakan MySQL. Lalu tipe data spasial ada 2 jenis, yaitu data spesial bernilai geometri tunggal dan data spesial seluruh koleksi geometri. Untuk tipe data spasial bernilai geometri tunggal adalah sebagai berikut: poin 1 titik, line string memiliki paling tidak 2 titik, polygon memiliki paling tidak 4 titik dan harus ditutup. Geometri bidang data universal yang dapat digunakan untuk menyimpan tipe data front, line string, atau polygon. Dan yang selanjutnya QGIS. Aplikasi QGIS merupakan sebuah perangkat lunak mengelola sistem informasi geografis yang banyak digunakan sekarang ini. Aplikasi QGIS merupakan sebuah aplikasi open source yang merupakan salah satu proyek dikembangkan oleh OSGeo, yaitu organisasi nirlaba yang bertujuan menyatukan para aktivis geospasial yang ada di dunia. Seperti itu. Lanjut, yang ada terakhir, Leaflet Map merupakan sebuah library milik JavaScript yang berguna membangun aplikasi peta interaktif berbasis website. Dia hanya library-nya saja. Bab 3. Ya, desain dan implementasi. Fitur-fitur aplikasinya yang ada di dalam web kita dan yang sangat memanfaatkan data spasial fasilitas kesehatan yang ada di Mojokerto. Lalu apa saja fitur-fiturnya? Ada home sebagai tampilan awal yang berisi penjelasan tentang aplikasi web tersebut. Ada peta Vaskes Kota Mojokerto berisi peta sebarannya, yang dari petanya itu ada detail rute menuju Vaskes tertentu, titik poin lokasi Vaskes tertentu, detail informasi Vaskes, sebaran lokasi Vaskes di peta Kota Mojokerto, Vaskes terdekat dengan penggunaan dalam radius 100 meter. Kolom informasi berisi informasi detail dan daftar Vaskes terdekat dari pengguna dalam radius 100 meter dan dapat menampilkan semua Vaskes yang ada di Kota Mojokerto. Dan ada about berisi detail biodata tim pembuat aplikasi. Lalu diagram dan desain database. Pertama, struktur dan desain database. Arsitektur sistem web SIG pemetaan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto dengan menggunakan database spasial. Kita menggunakan database spasial. Bisa dilihat di gambar arsitekturnya seperti itu. Kita menggunakan, ada banyak juga database-nya. Itu. Lalu lanjut ke flowchart. Ini kita flowchart-nya seperti pada gambar juga. Mulai, lalu internet dan GPS aktif tidak. Kalau tidak, mengaktifkan internet dan GPS. Lalu bisa menjalankan aplikasi. Kalau sudah, langsung menjalankan aplikasi. Lanjut menampilkan peta Vaskes. Lanjut ke pilih Vaskes. Langsung menampilkan informasi Vaskes, baru selesai. DFD-nya, diagram konteksnya, di level 0, gambaran dasar dari SIG pemetaan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto nantinya. Jadi SIG Vaskes Kota Mojokerto Vaskes
ke user seperti itu. Dari user, dari aplikasi ini hanya dapat melihat peta fasilitas kesehatan, gedung-gedung yang ada di sekitar fasilitas kesehatan, deskripsi fasilitas kesehatan, rute dan perjalanan menuju fasilitas kesehatan. Lanjut FD level 1. Dari user dan lihat peta bisa konfirmasi atau informasi data peta. Jadi saling timbal balik dan dilihat peta bisa mengirim data peta atau mengambil data peta. Seperti itu. Lanjut ke DFD level 2. DFD level 2 ini menerangkan tentang alur di mana peta dapat dilihat oleh user. Di user bisa melihat peta dan data-datanya. IFD-nya Entity Relation Diagram. Kita menggunakan pembuatan RD yaitu mengidentifikasi yang pertama dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlihat, menentukan atribut-atribut key, mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan relasi, menentukan derajat atau kardinalitas, melengkapi himpunan entitas dan himpunan relasi dengan atribut-atribut deskripsi seperti pada gambar. Kita menggunakan ERD seperti ini. Lanjut untuk desain aplikasinya. Cukup Mas, nanti desain aplikasi dijelaskan oleh Wildan. Oke, terima kasih. Oke. Oke, untuk sesi selanjutnya adalah penjelasan mengenai desain dan pengambilan data untuk aplikasi akan dijelaskan oleh teman kita Wildan Marsukon. Silakan. Baik, terima kasih Mas Aris atas kesempatannya, yaitu setelah ini akan saya jelaskan mengenai desain dan cara pengambilan data yang akan digunakan di PASMAP, yaitu website pemetaan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto. Baiklah, yang pertama saya akan jelaskan mengenai flow map atau diagram alir dari aplikasinya. Yang pertama dari user akan melakukan start, yaitu membuka website pemetaan fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto. Kemudian dari sistem akan menampilkan halaman landing page, yaitu yang kita sebut tadi dengan halaman home. Kemudian dilanjutkan oleh user, menekan tombol ke aplikasinya, kemudian dilanjutkan sistemnya menampilkan map dari Kota Mojokerto, nanti akan menuju ke database untuk mengambil data. Apa saja data yang diambil? Yang pertama data wilayah. Yang kedua, memanggil data fasilitas kesehatan. Saat memanggil data fasilitas kesehatan, sistem juga menampilkan semua fasilitas kesehatan dan data fasilitas kesehatan yang sudah ada di database meliputi nama, alamat, dan nomor telepon dari fasilitas kesehatan tersebut. Setelah itu, dari sistem mendeteksi lokasi pengguna. Apakah lokasi pengguna terdeteksi dengan catatan apakah pengguna mengaktifkan GPS-nya atau tidak. Apabila ya, dari sistem menerapkan titik lokasi pengguna sesuai koordinat GPS dari perangkat pengguna. Dan apabila tidak, dari sistem akan otomatis menerapkan titik lokasi pengguna sesuai koordinat di Kota Mojokerto secara umum. Kemudian, dari sistem akan mendeteksi wilayah dari pengguna. Apakah lokasi pengguna di dalam data wilayah? Apabila ya, dari sistem akan menampilkan data wilayah dari pengguna. Kemudian apabila tidak, akan menampilkan notifikasi kepada pengguna, yaitu maaf, lokasi Anda di luar Kota Mojokerto. Kemudian dari sistem akan melanjutkan mendeteksi fasilitas kesehatan yang ada di sekitar pengguna. Kemudian dari sistem apakah ada fasilitas kesehatan di radius 1 km dari titik pengguna. Maaf, ralat tadi di laporan disampaikan 100 meter, tapi yang benar yaitu 1 km. Kemudian dari sistem apabila iya, pengguna berada di radius 1 km dari fasilitas kesehatan,
akan menampilkan PIN dan data fasilitas kesehatan terdekat dalam radius 1 km. Kemudian, dari sistem apakah pengguna memindah titik lokasinya. Apabila ya, akan dilanjutkan oleh pengguna yaitu memindah titik lokasinya ke titik lokasi yang dipilih di Kota Mojokerto. Nanti akan mengulang proses mulai dari mendeteksi lokasi pengguna yang baru. Dan apabila tidak, akan diakhiri seperti itu. Kemudian untuk pengambilan datanya, kami menggunakan dua sumber, yaitu yang pertama Google, yang saat ini ada Google Map. Yang pertama, terus kemudian yang kedua saya mengambil dari web mojokertokota.go.id sesuai database fasilitas kesehatan yang disediakan oleh website di Kota Mojokerto. Yang pertama untuk rumah sakit, di sini bisa kita lihat bersama, ada beberapa rumah sakit yang sudah terpetakan di Kota Mojokerto. Yang pertama ada RSUD Dr. Wahidin Sudirohusodo, kemudian RS Hasanah Muhammadiyah, Rumah Sakit Kamar Medika Ampunala, Rumah Sakit EMA, Rumah Sakit Gatul, Rumah Sakit Reksa Waluya, Rumah Sakit Sayang Bunda, Poli Kulit dan Kelamin RS EMA Mojokerto, Poli Eksekutif Rumah Sakit Gatul, RS Hadiono Singgih, Poli Bayangkara Kota Mojokerto, Kantor SPU Rumah Sakit, Ruang Rekan RS Gatul, Robi RS Gatul, Klinik Kuncup Ceria. Kemudian kita cocokkan dengan data yang ada di website di Kota Mojokerto. Setelah mendapatkan kecocokan data, nanti akan diinput ke database sesuai dengan titik di lokasi rumah sakit. Titik lokasi rumah sakit, kami menggunakan Google Map sebagai validator untuk titiknya apakah bisa sesuai dengan lokasi yang ditunjuk. Kemudian untuk datanya kami mengambil data dari website rumah sakit di Kota Mojokerto di web mojokertokota.go.id dengan menginputkan nama rumah sakit, alamat, dan nomor telepon. Kemudian yang puskesmas kami juga sama, kami mengambil data dari yang pertama Google Map, ada beberapa puskesmas di Kota Mojokerto, kemudian kami validasi di website asgar.or.id. Di sini ditampilkan beberapa nama puskesmas yang ada di Kota Mojokerto. Yang pertama ada Puskesmas Bloto, alamat Jalan Raya Cinde nomor 3. Mojokerto ada Puskesmas Mentian, Puskesmas Kedundung, Puskesmas Gedongan, Puskesmas Wates. Kemudian untuk titiknya kita validasi melalui Google Map. Untuk data yang dimasukkan sama seperti rumah sakit, yaitu nama puskesmas, alamat, dan nomor telepon. Yang terakhir apotik, kami mengambil data dari Google dan juga web mojokertokota.go.id. Di sini ada beberapa data apotik. Pertama ada Apotek Gajah Mada, Apotek Kimia Farma, Apotek Pangestu, Apotek Waluyo, Apotek Mojokerto, Apotek Merdeka, Apotek Sari Mustika, Apotek Gatul, Sumber Waras, dan lain sebagainya. Untuk data yang kami masukkan yaitu sama seperti yang tadi, rumah sakit dan puskesmas, yaitu nama apotek, alamat, dan nomor telepon. Untuk validasi titiknya, kami menggunakan Google Map sebagai validatornya. Kemudian kami salin titiknya ke aplikasi GeoGIS. Seperti itu untuk pengambilan data dari fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto meliputi rumah sakit, puskesmas, dan apotek, sekaligus tadi penjelasan desain mengenai flow map atau diagram alir dari aplikasi pemetaan fasilitas kesehatan berbasis website secara keseluruhan. Saya kembalikan ke Mas Aris. Oke, untuk sesi kedua, desain dan diagram sudah dijelaskan oleh Mas Wildan. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai source code dan demo aplikasi dari FastMap atau map fasilitas kesehatan di Kota Mojokerto. Mulai dari source code-nya dulu.
Di sini saya menggunakan framework Laravel sebagai base teknologi yang digunakan oleh Map Fasilitas Kesehatan di Kota Mojokerto. Oke. Di sini FastMap menggunakan framework Laravel sebagai base teknologinya. Saya mulai dari model. Untuk model yang digunakan menyimpan data Fastcase, saya beri nama hospital, mengambil tabel Fastcase. Kemudian untuk data pengambilan wilayah, saya beri nama modelnya area, yang mengambil data tabel wilayah Polygon. Kemudian di controllernya, untuk public function index, ini hanya mereturn tampilan home atau tampilan landing page dari aplikasi FastMap yang berisi informasi mengenai aplikasi ini. Kemudian untuk public function app adalah function yang digunakan untuk memanggil aplikasinya, yaitu menampilkan map dan data-data yang diberikan. Untuk mengambil data Fastcase, maaf, di sini saya tulis data rumah sakit. Untuk mengambil data Fastcase, di sini saya menggunakan variabel hospital atau ya bisa dibilang rumah sakit. Dari model hospital memanggil semua field dan field point akan convert menjadi format GeoJSON menggunakan fungsi STSGeoJSON yang saya aliaskan namanya lagi menjadi GeoJSON dari tabel Fastcase. Kemudian untuk mengambil data wilayah Kota Mojokerto, saya menggunakan variabel areas yang mengambil model area, semua field, kemudian poligonnya saya convert menjadi format GeoJSON dan mengaliaskan namanya menjadi GJSON dari tabel wilayah poligon. Di sini ada beberapa variabel array yaitu hospital data. Untuk data sudah tidak digunakan akan saya hapus. Kemudian area data. Area data dan hospital data ini akan digunakan untuk menyimpan data-data Fastcase dan data-data wilayah yang ada di Kota Mojokerto atau yang ada di database kami. Kemudian membuat data rumah sakit atau data Fastcase-nya agar menjadi format GeoJSON sesuai dengan formatnya Laravel. Saya atau kami menggunakan format yang dibuat sendiri dengan memanfaatkan for each dan melihat parameter-parameter yang dibutuhkan dengan sumber yaitu dokumentasi dari Laravel-nya sendiri. Kemudian untuk data wilayah juga sama, mengambil data wilayah dan membuat formatnya sesuai dengan format dokumentasi dari Laravel.js. Kemudian data-data tersebut akan direturn atau dikirim ke view app melalui variabel hospital data, area data, dan hospital list. Hospital list adalah menyimpan semua data Fastcase, sedangkan hospital data akan menyimpan data-data Fastcase yang akan ditampilkan melalui pin atau yang akan ditampilkan melalui mapnya yaitu Laravel.js. Kemudian ada public function get location untuk mendapatkan lokasi pengguna yang menggunakan request dari get. Kami inisialisasikan variabel myLocation yang mengambil data model yang poligonnya sama dengan yang titik
yang dikirimkan pengguna ada di dalam titik wilayah poligon. Apabila ditemukan atau terdapat titik pengguna di dalam wilayah salah satu poligon, maka akan mengeluarkan data wilayah tersebut. Sedangkan jika tidak, akan menampilkan teks maaf lokasi Anda di luar kota Mojokerto sesuai dengan database kami. Kemudian mereturn atau mengirimkan kembali datanya dalam bentuk JSON yang disimpan di variable location. Lalu untuk mendapatkan data fastcache atau fastcache terdekat menggunakan sistem acak, yaitu mengambil pertama menginisialisasikan data fastcache sebagai array, kemudian data JSON sebagai JSON yang dikode dari request get yang diambil dari ajak variabel data. Kemudian setiap data tersebut akan di looping apabila terdapat ID yang sama dengan data tersebut, akan tampilkan data fastcache tersebut di dalam JSON dan dikembalikan dalam variabel D. Untuk menu landing page tidak akan saya jelaskan lebih detail karena hanya tampilan berupa informasi pengguna yang berisikan navbar, kemudian tentang aplikasi dan fitur-fitur pengguna. Lalu akan saya lanjutkan dengan menjelaskan aplikasinya saja. Untuk aplikasinya, oke, dimulai dengan menu lokasi Anda. Sebelah kiri adalah menampilkan map Kota Mojokerto atau map wilayah. Kemudian di sebelah kanan menampilkan data-data yang dibutuhkan oleh pengguna. Di sebelah kanan menampilkan teks lokasi Anda, kemudian ada form yang di input secara hidden ini untuk mengambil latitude atau longitude titik lokasi pengguna saat dipindahkan atau saat ini untuk mendeteksi wilayah pengguna dan menampilkan wilayah pengguna di dalam form teks yang hanya bisa dibaca saja. Kemudian ada tombol Find Me, yaitu tombol untuk mendeteksi lokasi pengguna melalui GPS. Kemudian di bawahnya terdapat data fastcache, yaitu ada 2 data fastcache terdekat. Data-data fastcache terdekat di radius 1 km dari titik pengguna dan data semua fastcache yang ada di database kami. Kemudian untuk pemanggilan datanya melalui ini, saya inisialisasikan variabel latitude yang diambil melalui query selector dari ID latitude, kemudian longitude yang diambil dari query selector ID-nya longitude, dan location input untuk menginputkan nama wilayah pengguna. Kemudian varchar location atau default location pengguna ini merupakan lokasi Kota Mojokerto secara umum. Kemudian new location yang akan lokasi baru pengguna yang akan berubah-ubah secara dinamis sesuai fungsi atau perpindahan lokasi pengguna. Kemudian for object untuk mengirimkan data objek dari JSON JavaScript ke PHP untuk mengambil data wilayah terdekat. Terus untuk mengambil data fastcache dari PHP controller, saya inisialisasikan variabel hospital, kemudian membuat formatnya lagi sesuai format GeoJSON nyala flat.js yang menggunakan tipe feature collection dan features yang melooping data-data fastcache yang ada di dalam database. Kemudian mendapatkan data seluruh area wilayah Mojokerto yang saya inisialisasikan sebagai variabel area, kemudian type-nya feature collection, dan melooping data-data semua wilayah yang ada di database kami. Lalu untuk onload page, ketika web tersebut di load akan mendeteksi apakah ada
lokasi baru atau apakah lokasi pengguna terdeteksi. Jika iya, geolocation 0 akan diubah menjadi lokasi pengguna yang baru. Dan kemudian latitude akan diisikan dengan lokasi pengguna. Latitude dan longitude-nya akan diisi oleh titik koordinat lokasi pengguna saat itu. Kemudian objek akan di-convert menjadi myJSON, lalu melakukan request AJAX melalui AJAX JavaScript untuk mengirimkan data Fastcase terdekat ID-nya, kemudian mengambil data-data untuk ditampilkan di sebelah kanan map, yaitu data-data list Fastcase terdekat melalui source code berikut. Kemudian jika tidak ada, maka data Fastcase akan dikosongkan. Selanjutnya untuk mengambil data wilayah, fetch get location latitude longitude ini diambil dari input hidden yang berisi latitude longitude pengguna, kemudian mendapatkan data wilayah lokasi pengguna saat ini. Kemudian selanjutnya yaitu latitude on change atau perubahan lokasi. Jika titik pengguna diubah, akan menjalankan fungsi AJAX dan fungsi fetch untuk pengambilan data wilayah dan data Fastcase terdekat yang sama seperti yang ada di Windows Onload. Kemudian lanjut ke main.js. Di main.js pertama untuk pemanggilan map yang melalui map attribute map URL dan membentuk layer grayscale dan layer street yang sesuai dengan apa yang ada di Laravel.js dokumentasi. Kemudian mendefinisikan atau menginisialisasikan variable legends atau layer legends yang berisikan titik-titik Fastcase. Lalu membuat map dengan variabel map dengan center atau titik awal sesuai dengan current location pengguna yang di zoom sebanyak 14 yang menampilkan layer default yaitu street dan legends. Base layer ada dua yaitu grayscale dan street. Kemudian overlay yaitu layer untuk pinnya yaitu saya beri nama legends. Kemudian menambahkan layer ke map melalui perintah berikut. Lalu add pop-up content melalui perintah berikut untuk menambahkan pop-up yang ada ketika titik lokasi diklik. Kemudian membuat icon untuk hospital atau Fastcase. Ketika Fastcase terdekat maka menampilkan icon hospital. Sedangkan lalu ada pin icon untuk icon titik lokasi pengguna. Lalu mendefinisikan menginisialisasikan longitude dan latitude awal pengguna yang ada di input item sebagai current location. Kemudian your location marker yaitu membuat marker sebagai titik lokasi pengguna. Kemudian circle area untuk mendeteksi Fastcase dengan radius 1000 meter atau 1 km dari lokasi pengguna. Dapatkan titik lokasi circle dan radius dari circle tersebut yang akan digunakan untuk mendeteksi jarak lokasi Fastcase dan dari titik lokasi pengguna. Map location on phone. Map location phone maksud saya digunakan untuk mendeteksi GPS pengguna. Apabila terdapat GPS atau lokasinya terdeteksi, maka marker dan circle-nya akan diset sesuai dengan lokasi GPS pengguna. Dan new current location diubah secara dinamis mengikuti lokasi pengguna saat ini. Kemudian mendeteksi melalui fungsi inside circle apakah di dalam circle tersebut ada Fastcase terdekat yaitu sejauh radius 1 km. Jika iya maka menampilkan data Fastcase yang ada di radius 1 km tersebut. Kemudian berubah-ubah
sesuai dengan perpindahan lokasi pengguna yang dideteksi dengan input readernya latitude dan longitude. Apabila input ini berubah-ubah, maka lokasi pengguna juga ikut berubah. Map locate untuk memfokuskan map kepada titik lokasi pengguna yang ada di GPS. Kemudian mendapatkan semua data Fastcache dan mengkonvertnya menjadi poin melalui var hospital point dengan data GeoJSON. Kemudian set Fastcache terdekat dengan hospital layer yang diambil dari LGeoJSON dengan icon hospital icon. Sedangkan yang untuk semua Fastcache di awalnya akan menggunakan icon default dengan warna hijau. Seperti itu. Kemudian var teamway ini digunakan untuk melakukan routing dari titik lokasi pengguna ke Fastcache. Apabila ini tidak diisi, maka routing itu dijalankan. Dan apabila routing dijalankan, agar routing tersebut tidak menumpuk, ketika fungsi routing dijalankan lagi dengan menyeleksi lokasi pengguna dan lokasi Fastcache yang akan dituju, routing tersebut akan dihapus terlebih dahulu yang lama, kemudian akan dibuat routing baru sesuai dengan titik lokasi pengguna dan titik lokasi tujuan yang baru. Kemudian akan menginisialisasikan lagi temporary routingnya menjadi titik tujuan dari Fastcache. Kemudian merubah new current location secara otomatis, secara dinamis lagi yang mendeteksi lokasi marker saat ini. Kemudian ada fungsi data focus on yang digunakan untuk melakukan routing ketika data hospital atau data Fastcache diklik. Kemudian find me yaitu lokasi fungsi yang digunakan untuk mendeteksi lokasi GPS pengguna. Lalu insert circle ini untuk mendeteksi Fastcache di radius 1 km dari pengguna dengan menggunakan variabel closest dan menginisialisasikan ulang variabel objek sebagai array kosong. Kemudian dari setiap layer akan dilakukan penghitungan jarak radius. Apabila radiusnya 1 km dari titik pengguna, maka data ID-nya saja dan data jarak yang akan di-push oleh objek ke PHP controller untuk diseleksi data Fastcache-nya. Apabila ada ID yang sesuai, maka akan menampilkan data Fastcache yang sesuai dengan ID yang dikirimkan. Kemudian diukur lagi setiap data Fastcache terdekat. Apabila yang radiusnya paling terdekat, akan ditampilkan pop-up-nya. Kemudian jika tidak ada, jika else ini apabila titik pengguna diubah, maka pop-up-nya akan ditutup dan pin hospital akan kembali ke pin hijau atau pin defaultnya semua Fastcache. Insert circle saya taruh di luar untuk mendeteksi lebih awal, di awal download dari aplikasi Fastmap. Kemudian marker on track yaitu ketika titik lokasi pengguna diubah-ubah atau digeser-geser atau dipindah-pindah, maka routingnya akan dihapus dan menginisialisasikan posisi baru dari marker pengguna. Kemudian menjalankan lagi pendeteksian Fastcache di dalam circle radius 1 km. Kemudian selain pergeseran, pemindahan titik lokasi pengguna juga dilakukan secara on map click, yaitu ketika map diklik yang akan melakukan beberapa perintah yang sama seperti dengan ketika di drag. Oke, cukup seperti itu untuk source code-nya. Selanjutnya mengenai aplikasinya sendiri. Untuk Fastmap dimulai dari home yang berisikan informasi dari Fastmap, yaitu ketahui fasilitas kesehatan di sekitar Anda secara langsung tanpa perlu repot mencari-cari di jalan-jalan. Kemudian about Fastmap menjelaskan apa itu Fastmap, kemudian fitur-fitur yang ada di dalam Fastmap atau Fastcache Map, yaitu klik dan geser,
klik dan geser pin untuk menyesuaikan lokasi Anda. Menampilkan data fasilitas kesehatan dengan radius 1 km dari pengguna. Kemudian tunjukkan rute jalan untuk menuju ke fasilitas kesehatan yang ingin dituju. Lalu pergi ke aplikasi FaceMap. Nah, untuk awal, karena mendeteksi lokasi pengguna, maka lokasi pengguna yang sesuai dengan GPS laptop saya ada di kota Surabaya. Sedangkan untuk Vaskesnya sendiri, kami hanya dalam cakupan yaitu Vaskes di Kota Mojokerto. Apabila lokasi pengguna ada di luar kota Mojokerto, maka di samping sini akan menampilkan lokasi Anda di luar kota Mojokerto. Saya akan berpindah langsung ke kota Mojokerto. Di sini adalah semua data titik-titik Vaskes secara default yang berupa pin hijau yang menampilkan semua Vaskes yang ada di kota Mojokerto. Ketika saya mengklik di sini, akan memindahkan titik saya ke kota Mojokerto dan mendeteksi fasilitas kesehatan dalam radius 1 km dari titik yang saya tempatkan. Kemudian di sini menampilkan data-data Vaskes terdekat apa saja yang ada di sekitar saya. Lalu untuk semua akan menampilkan semua fasilitas kesehatan yang ada di database kami, yaitu mulai dari rumah sakit, apotek, dan puskesmas. Kemudian ketika Vaskes, misalnya apotek Amel ini saya klik dari sebelah sini, akan menampilkan rute dari titik lokasi saya untuk menuju ke fasilitas kesehatan, yaitu apotek Amel. Kemudian jika titik ini saya geser, akan menghapus routing yang dilakukan. Ini juga ketika pin diklik akan menampilkan informasi berupa nama-nama Vaskes tersebut. Begitu juga ketika pin hijaunya juga diklik, akan menampilkan nama-nama lokasi Vaskes tersebut. Pin juga dapat digeser untuk memindahkan lokasi. Ketika lokasi ada di dalam kota Mojokerto, maka di samping sini menampilkan data wilayah yang sesuai dengan lokasi saat ini. Mungkin data-data yang kami tampilkan di sini ada sedikit kekurangan, yaitu hanya menampilkan rumah sakit, puskesmas, dan apotek. Kedepannya akan dilakukan pengembangan lebih lanjut yang memungkinkan untuk menampilkan Vaskes listnya sesuai dengan yang terdekat, kemudian menampilkan lebih banyak lagi Vaskes yang dibutuhkan di kota Mojokerto. Sedangkan ini adalah tombol beranda untuk kembali ke beranda. Kemudian ini untuk mengubah layer mapnya menjadi grayscale atau street. Lalu ini legends untuk menghilangkan pinnya jika diperlukan atau jika dirasa tidak memerlukan pin tersebut. Ini ditekan akan kembali ke home dari FaceMap. Sekian presentasi dari saya untuk source code dan aplikasi atau demo aplikasi dari FaceMap. Mungkin yang lain ada yang perlu ditambahkan? Sudah. Sudah cukup, Mas. Oke, sekian presentasi dari kami untuk aplikasi FaceMap, yaitu fasilitas kesehatan map Kota Mojokerto. Apabila dirasa ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.